Halo, Shalom. Kembali bersama saya di acara Kelimpahan Alkitabiah. Nama saya Chang Lao She, host Anda. Nah, sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Jadi saya adalah seorang business person. Saya di marketplace. Pekerjaan saya adalah financial consultant, perencana keuangan. Saya bantu orang supaya orang bisa punya keuangan yang baik, yang sehat. Di pekerjaan saya kasih konsultasi. Terus saya bukan pendeta, saya bergereja di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya punya channel YouTube namanya Kelimpahan Alkitabiah, sama IG Kelimpahan Alkitabiah. Kalau misalnya pada belum dengerin acara yang kemarin-kemarin, bisa subscribe ke saya punya channel YouTube Kelimpahan Alkitabiah. Di sana ada acara ini, plus ada renungan harian. Saya bikin renungan harian, jadi di subscribe lah, pasti akan memberkati Anda. Oke, topik kita malam hari ini adalah di mana berkatku. Oh, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa WhatsApp ke 0855-885-1006. Sekali lagi 0855-885-1006. Atau bisa tune in ke Heartline Network, YouTube Heartline Network. Nanti bisa komen langsung di sana. Oke, nah jadi orang-orang suka bertanya, saya ini sudah setia kasih perpuluhan, saya udah setia bekerja, saya udah kerja nih, kenapa saya tidak melihat bahwa saya ini diberkati? Saya merasa bahwa orang-orang kayaknya banyak yang punya pertanyaan kayak begini nih. Saya ini udah setia nih, saya udah kerja nih, saya kerja terbaik lah menurut saya. Terus saya juga setiap bulan gitu kasih perpuluhan gitu. Kenapa gaji saya nggak naik-naik, karir saya gini-gini aja, kenapa hidupnya kok gini-gini aja gitu. Kenapa nggak ada terobosan luar biasa? Sebetulnya janji Tuhan nih benar apa enggak sih? Nah, ada orang-orang yang berpikir bahwa, oh saya ini lagi diuji. Saya lagi diuji. Apakah hati saya benar apa enggak? Mungkin karakter saya kurang bagus, mungkin banyak hal gitu yang Tuhan mau beresin dulu sebelum memberkati saya. Nah, hari ini kita mau bahas nih semua nih. Sebetulnya bagaimana sih caranya kita ini bisa ngelihat gitu hasilnya gitu. Saya mau kasih tahu bahwa kalau udah pernah nonton, saya punya seri yang lain sebelum yang ini, judulnya Sukses Sejati. Kita semuanya sebetulnya adalah orang-orang yang sudah sukses, sudah diberkati. Nah, kita buka satu ayat di Efesus 1 ayat 3. Buka di Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sekali lagi. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oke, yang perlu kita garis bawahi adalah di dalam Kristus telah mengaruniakan kita segala berkat rohani. Jadi kata kuncinya aja adalah berkat itu ada di dalam Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kita percaya Yesus, artinya Yesus itu di dalam dia ada begitu banyak berkat di dalam Kristus. Nah, waktu kita percaya Yesus, Yesus itu tinggal di dalam kita, artinya dia datang dengan segala berkat.
berkat rohani. Nah, pemikirannya orang, berkat rohani itu cuman isinya tuh damai sejahtera lah, sukacita lah, keselamatan lah, pengampunan dosa lah. Itu semua nggak salah dan itu benar. Tetapi kita harus mengerti bahwa janji ini, berkat rohani ini bukan cuma soal hal-hal rohani saja. Ini juga hal-hal yang bersifat jasmani. Kok bisa? Padahal ayat ini ngomongnya ini adalah berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani itu adalah berkat-berkat yang dicurahkan ke dalam roh kita. Apakah roh kita kelimpahan? Ya. Apakah roh kita sehat? Ya. Nah, ini bisa termanifestasi di dalam tubuh fisik kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Di dalam roh kita itu penuh dengan segala macam berkat, termasuk hal-hal yang dibutuhkan oleh jasmani kita. Jadi bukan cuma sekedar kita punya roh yang sudah diampuni, bukan cuma sekedar kita punya roh yang baru, bukan cuma sekedar kita punya damai sejahtera, bukan cuma sekedar kita punya sukacita, tetapi kita juga punya kelimpahan. Kita juga punya kesehatan ilahi, kelimpahan ilahi, kesehatan ilahi, semua sudah milik kita di dalam roh kita. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ini enggak kelihatan di dalam tubuh jasmani kita? Nah, kita harus mengerti bahwa tubuh itu di dalamnya itu ada roh, dan roh itu punya jiwa. Jadi tubuh itu memiliki roh, roh itu memiliki jiwa. Atau kalau saya bisa bikin lebih sederhana adalah, roh itu punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Sekali lagi nih, roh itu punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa kita ini manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, yang kita itu sebetulnya itu adalah roh kita. Nah, roh kita itu punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh ini. Nah, jadi roh kita waktu kita percaya Yesus, Yesus itu tinggal di dalam kita, kita sudah punya segala macam hal yang juga dipunyai oleh Kristus. Segala kepenuhan Allah itu tinggal di dalam kita, dan badan kita ini adalah pelaksananya. Jadi kita ini kayak duta besar nih. Jadi kita sudah diberikan mandat oleh surga untuk kita menjadi duta besar. Jadi resourcesnya kerajaan Allah adalah resourcesnya kita. Nah, kita bisa pakai. Nah, masalahnya di mana? Kenapa kita tidak bisa melihat berkat-berkat ini termanifestasi, kelihatan secara nyata? Nah, firman itu menggunakan kata phaneros untuk kata manifestasi. Manifestasi itu dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata namanya phaneros. Arti dari phaneros itu adalah menyingkapkan. Jadi contohnya kayak begini nih, kayak begini. Misalnya kita di dalam suatu ruangan, ruangannya gelap, kita tidak bisa lihat di dalamnya ada banyak furniture. Tetapi sebetulnya ada. Nah, ketika kita nyalakan lampu, maka mata kita tersingkap sehingga kita bisa begitu banyak furniture. Nah, orang-orang Kristen ketika dia percaya Yesus, sebetulnya dia sudah punya kemakmuran itu. Kemakmuran itu sudah ada di dalam rohnya dia. Tetapi orang itu belum bisa melihatnya dan tidak mempercayainya sehingga itu tidak termanifestasikan. Nah, kenapa itu tidak termanifestasikan? Mari kita buka satu ayat di 3 Yohanes ayat 2. 3 Yohanes ayat 2. Ini yang bahasa Indonesia nih. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja,
dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini nggak jelas. Dalam bahasa Inggris, dia bilang gini, Beloved, orang-orang yang aku kasihi, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Saya berharap di atas segala hal supaya engkau makmur dan sehat sama seperti jiwamu makmur. Sejahtera. Maksudnya apa? Keadaan fisik kita, seberapa sejahteranya fisik kita tergantung kepada seberapa sejahteranya jiwa kita. Nah, makhluk apa jiwa itu? Apa sih sebetulnya jiwa itu? Jiwa itu adalah penghubung yang menghubungkan antara roh dengan tubuh. Jadi tengah-tengah ini ada jiwa, ini roh, ini tubuh. Nah, jiwa ini adalah pintu. Kalau pintunya dibuka, kemakmuran dari roh itu akan masuk ke dalam tubuh. Akan ngalir. Tapi kalau pintunya ditutup, kemakmuran itu tidak bisa lewat. Nah, apa itu jiwa yang makmur? Apa itu jiwa yang makmur? Jiwa yang makmur itu adalah jiwa yang selaras dengan firman. Nah, jiwa itu apa? Jiwa itu adalah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Ketika kita lahir baru, kita punya roh adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru, rohnya. Maksudnya ciptaan baru itu karena kita punya roh dengan rohnya Allah itu sudah menjadi satu. Tetapi jiwa adalah sesuatu yang harus kita perbaharui terus-menerus. Jiwa itu adalah sesuatu yang kita harus perbaharui terus-menerus supaya dia sesuai dengan firman. Nah, ketika dia sesuai dengan firman, maka kemakmuran itu akan datang. Kita akan melihat segala berkat rohani menjadi berkat jasmani juga. Nah, apa itu jiwa yang sehat? Apa itu jiwa yang sejahtera? Kita buka di Roma 12. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus berubah. Apa yang berubah? Pikiran kita berubah, perasaan kita berubah, kehendak kita berubah. Berubah bagaimana ya? Berubah sesuai dengan firman. Firman itu yang akan mengubah kita punya jiwa, dan ketika jiwa kita berubah, kita punya rohani akan menyalurkan berkat rohani itu menjadi berkat jasmani. Nah, ini kedengarannya sederhana, tapi sebetulnya bukan sesuatu yang gampang dilakukan, tetapi bisa dilakukan, nggak mustahil. Kebanyakannya masalahnya begini, kenapa jiwa kita tercemar? Kita anggapnya kayak begini nih, gampang nih. Misalnya anak kita diasuh oleh kakek neneknya. Dari umur 0 sampai umur 8 tahun misalnya. Nah, ketika orang tuanya itu datang, mau ngatur anak, si anak nggak mau dengerin kita karena selama ini yang ngasuh adalah kakek neneknya. Nah, selama manusia itu belum kenal Yesus, dia itu dikendalikan sepenuhnya oleh jiwanya. Nah, ketika dia percaya Yesus, roh dia sudah menjadi baru, tetapi jiwa dia belum menjadi baru.
Nah, jiwa ini adalah sesuatu yang perlu ditundukkan. Jadi mesti pelan-pelan diubah sehingga makin lama makin sesuai dengan firman. Nah, kita akan melihat ketika hidup kita mulai semakin sesuai dengan firman, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita semuanya semakin sesuai dengan firman, semakin kita akan melihat lebih gampang buat berkat-berkat itu menjadi nyata, termanifestasi. Jiwa itu adalah saklar lampu itu tuh. Untuk kita tahu, oh, cetek, begitu jiwa kita terbuka, maka semua furniture-nya di ruangan terlihat. Ketika kita nggak menyalakan saklarnya, maka semuanya kelihatan gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa. Padahal Tuhan sudah sediakan segala sesuatu. Jauh sebelum manusia itu diciptakan, Tuhan itu sudah menciptakan segala kebutuhan yang akan menjadi kebutuhannya manusia. Jauh sebelum si Adam itu diciptakan, udaranya sudah ada, airnya sudah ada, makanannya sudah ada, sinar mataharinya sudah ada, air dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semua Tuhan ciptakan nih sebelum Adamnya ada. Sama seperti ketika kita percaya kepada Yesus, sebetulnya semua berkat sudah dicurahkan ke dalam roh kita. Nah, semuanya tergantung dari jiwa kita. Ketika jiwa kita sudah diperbaharui, maka otomatis tubuh kita akan merasakan manfaatnya. Oke, saya rasa saya mau break dulu. Sampai sini kalau mau tanya, silakan WhatsApp ke 0855 885 1006. Sekali lagi 0855 885 1006. Atau boleh komen di Heartline Network di YouTube. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jiwa yang sehat itu adalah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak itu sesuai dengan firman. Dalam konteks kemakmuran, kita perlu memiliki cara pandang yang sama dengan Allah. Itu adalah jiwa yang makmur. Nah, mari kita lihat satu ayat. Ini ayat yang sangat menarik nih. Mari kita buka Markus 4 ayat 7. Markus 4 ayat 7. Markus 4 ayat 7. Nah, jadi ini latar belakang ceritanya adalah Yesus lagi bercerita mengenai seorang penabur yang menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri. Nah, ini yang saya baca yang semak duri nih. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Nah, balik lagi judul kita ini kan di mana berkatku. Jadi tidak berbuah nih. Apa yang sudah kita lakukan nih? Kita sudah memberi, kita sudah bekerja, kita sudah melakukan apa yang kita tahu lah. Kita sudah doa, tapi kayaknya nggak ada hasil. Kenapa? Mari kita lihat di ayat 18-19-nya. Dan yang ditaburkan di tengah semak duri itulah yang mendengar firman itu. Jadi orang ini sudah dengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini, garis bawahi kata kekhawatiran, dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Alasannya dua hal. Pertama, kekhawatiran. Yang kedua itu tipu daya kekayaan. Maksudnya apa? Maksudnya keserakahan. Jadi ada dua hal yang bikin orang itu tidak berhasil. Pertama itu adalah karena dia khawatir atau dia takut. Dan yang kedua itu adalah karena serakah. Umumnya, dua alasan ini adalah yang membuat orang itu melakukan sesuatu. Maksudnya dia bekerja lah, dia memberilah atau apa yang dia lakukan lah. Umumnya orang melakukan ini dua hal ini nih. Kenapa kita memberi? Karena takut. Malaki 3 ayat 10 berkata bahwa kalau kita nggak memberi kita dikutuk. Kenapa kita bekerja? Karena takut. Oh, kalau kita nggak bekerja, kita nggak punya uang, bagaimana bisa makan? Bagaimana? Atau kenapa kita melakukan macam-macam? Oh, kita takut lah. Takut sama masa depan, takut ini, takut itu, segala macam. Kenapa kita menabung? Karena takut.
Kenapa kita berinvestasi? Karena kita takut masa depan bagaimana kalau kita nggak begini. Inflasi apa segala macam. Itu karena kita takut. Bisa juga karena serakah. Nah, kita lihat ayat. Ini ayat bagus nih. Mana tadi ya? 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, serahkan ya. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaannya. Sekali lagi nih, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Jadi, umumnya orang itu dikendalikan oleh dua hal. Alasan orang melakukan sesuatu karena dua hal. Pertama itu karena dia takut. Takut masa depan, khawatir soal ini, khawatir soal itu. Atau dia serakah, dia pengen kaya, pengen berhasil, pengen punya uang banyak, pengen bisa beli ini, beli itu, segala macam. Ini adalah dua hal yang umum yang orang lakukan. Jadi walaupun dia melakukan sesuatu sudah benar, apa yang dia lakukan sudah benar, dia sudah memberi, dia sudah bekerja dengan rajin, tetapi motivasinya salah. Nah, motivasi yang salah ini adalah tanda jiwa tidak sehat. Motivasi yang salah ini adalah pintu yang tertutup. Jiwa yang tidak sehat tidak bisa mengalirkan berkat rohani ke dalam tubuh jasmani. Sekali lagi. Jiwa yang tidak sehat tidak bisa mengalirkan berkat rohani ke dalam tubuh jasmani. Harusnya jiwa kita mesti sehat. Baru bisa. Kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu karena takut, karena serakah, kita nggak akan bisa melihat berkat itu termanifestasi ke dalam tubuh fisik kita. Memang mestinya apa sih tujuan kita melakukan sesuatu? Tujuan kita melakukan sesuatu seharusnya adalah karena Tuhan. Nah lo, maksudnya gimana nih? Begini, kita harus mengerti bahwa hidup kita ini kepunyaan Tuhan. Saya sudah pernah jelaskan. Kalau misalnya ada yang nggak masih belum ngerti, boleh balik ke saya punya video di judulnya Prinsip Keuangan yang Terutama. Sebetulnya hidup kita adalah miliknya Tuhan. Ketika kita percaya Yesus, hidup kita sudah ditebus, sudah dibeli. Jadi hidup kita bukan punya kita lagi, hidup kita sebenarnya punyanya Tuhan. Kita punya kehendak bebas, kita bebas mengendalikannya seperti apa. Tetapi untuk mendapatkan cara hidup yang maksimal hanya bisa dilakukan kalau kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi hidup kita seharusnya kita pakai hanya untuk Tuhan. Di dalam ketika kita melakukan kehendak Tuhan inilah hidup kita menjadi maksimal. Mari kita lihat di dalam Matius 6. Matius 6. Ini rata-rata favorit. Ini ayat favorit rata-rata orang nih. Saya rasa kita harus mulai dari ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sekali lagi nih, ini penting. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon sekaligus. Jadi kita harus mengerti, takut dan serakah artinya kita mengabdi kepada Mamon. Apa sih Mamon? Sederhananya adalah uang. Sederhananya, atau dunia. Dunia atau uang. Kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan sekaligus. Takut dan serakah adalah bagian dari mengabdi kepada Mamon. Jadi harusnya hidup kita hanyalah khusus untuk tujuan ilahi saja. Nah, Tuhan itu bukan mau bikin kita jadi robot, jangan salah ngerti nih. Tuhan juga bukan gak peduli sama kita. Tetapi ketika kita fokusnya sama Tuhan, Tuhan akan ngurus kita. Saya lanjut bacanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Sebab semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Dia, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa nih? Tuhan bukan mau cetak robot. Tuhan mengerti nih, kita punya kebutuhan, Tuhan mengerti. Tetapi yang harus kita dahulukan adalah kepentingan Allah. Yang harus kita nomor satukan adalah kehendak Allah. Jadi, jangan membuat takut dan serakah itu menjadi faktor yang membuat kita mengambil suatu keputusan. Tetapi hendaklah karena kita ini mengasihi Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan, itulah yang harusnya menjadi alasan kita melakukan sesuatu. Nah, Efesus 4 ayat 29, ini ngomong begini, ini sangat menarik sekali. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini membingungkan sekali. Jadi orang yang dulunya curi, jangan nyuri lagi. Baiklah dia kerja, supaya dia bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Ini sesuatu yang aneh sekali, sepertinya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita kerja buat memberi? Mestinya yang wajarnya nih kalau kita kerja ya buat memenuhi kebutuhan dong. Tapi ini nggak dikatakan nih. Nggak dikatakan bahwa kita ini mestinya mengurus diri kita sendiri, dan kalau ada lebih, kita bagikan kepada orang yang berkekurangan. Tapi nggak dibilang begini. Dibilangnya ini supaya ia membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kok bisa? Karena ini adalah ekonominya Allah. Nah, kalau misalnya ada yang belum jelas nih, silakan balik lagi ke saya punya YouTube. Saya jelasin ini di perencanaan keuangan bagian 1 dan bagian 2 nih. Intinya adalah cara kita merencanakan keuangan itu adalah pertama kita harus merencanakan pendapatan,
Kedua, merencanakan pemberian terlebih dahulu. Sesudah itu merencanakan tabungan, baru terakhir merencanakan pengeluaran. Jadi, rencanakan pendapatan, rencanakan pemberian, rencanakan tabungan, dan terakhir rencanakan pengeluaran. Artinya untuk kebutuhan kita sendiri, nanti dulu. Kita harus pikirkan pemberian dulu. Kenapa seperti itu? Karena Matius 6 ayat 33 berkata bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Nah, apa itu kerajaan Allah? Apa itu kebenarannya? Sederhana, kita menaruh prinsip-prinsip firman di atas diri kita sendiri. Kita menghormati firman lebih dari kita menghormati diri kita sendiri. Ini namanya mendahulukan kerajaan Allah. Nah, jadi harusnya waktu kita melakukan sesuatu itu kita lakukan karena ini buat Allah. Kita buka ayatnya di Kolose 3 ayat 24. Kolose 3 ayat 24, 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Kenapa begitu? Karena ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita ini kerja untuk melayani Allah demi kepentingan Allah. Apapun yang kita lakukan itu demi kepentingan Allah. Dan ketika kita melakukan kepentingan Allah, Allah akan memberikan kita upah. Kebutuhan kita akan tercukupi, akan berlebihan karena kita mendahulukan Allah terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita kerja, ketika kita memberi, alasan yang seharusnya kita miliki hanyalah karena ini untuk Allah. Saya mau melakukan ini karena firman Allah yang bilang. Saya mau melakukan ini karena ini menyenangkan hati Allah. Saya mau melakukan ini karena ini yang benar. Itulah cara kita melihat pekerjaan kita, pemberian kita, atau apapun yang kita lakukan. Atau bagaimana cara kita mengeluarkan uang pun sama. Bagaimana caranya kita mengeluarkan uang kita belanja, itu ditentukan dari kita melihat Tuhannya bagaimana. Sebagai contoh, saya senang membeli produk orang lain. Jadi ada orang-orang yang saya kenal, yang saya pingin berkati. Ketika mereka jual, saya beli. Sebisa mungkin kebutuhan saya memang seharusnya saya belanjain. Saya belanjain pada orang-orang yang saya mau berkati. Kenapa begitu? Karena ini adalah prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah adalah berkati, 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 berkati. Jadi kita ini dipanggil untuk menjadi berkat. Kita ini dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita ini dipanggil untuk membangun kerajaan Allah. Nah, ketika kita mengerti prinsip Kolose 3:23-24 dan Matius 6:33, kita akan melihat bagaimana berkat-berkat rohani itu akan termanifestasi. Berkat-berkat rohani itu akan termanifestasi melalui jiwa kita yang sudah sehat ke dalam tubuh jasmani kita. Tetapi ini bukan tujuannya. Tujuannya adalah supaya semua berkat-berkat itu pun kita bisa pakai karena Tuhan. Kita bisa pakai untuk tujuan Tuhan, untuk tujuan ilahi. Ini semua adalah sesuatu yang memang Tuhan miliki di dalam hatinya. Enggak pernah Tuhan itu punya rencana supaya setiap dari kita itu saling tanda kutip merugikan. Justru Tuhan mau setiap orang itu, setiap anak-anaknya itu saling memberkati. Ini adalah ekonominya Allah, ini cara kerjanya Tuhan nih. Oke, sampai sini dulu, kita break dulu.
Kalau ada yang mau tanya, silakan WhatsApp ke 0855 885 1006 atau boleh bertanya di Heartline Network di YouTube. Heartline Network di YouTube, silakan komen di comment section. Oke, kita break dulu sebentar. Oke, nah, bagaimana sih kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa alasan kita melakukan sesuatu, kita bekerja itu karena Tuhan. Jadi, kita harus lihat motivasi kita. Dari mana kita bisa tahu? Sederhana. Apakah yang saya lakukan ini, saya ingin berkati orang lain terlebih dahulu apa enggak? Yang mestinya itu adalah kita mau memberkati orang lain, ini yang mestinya. Kita mau memberkati orang lain, kita mau memberkati perusahaan atau tempat kita bekerja, atau kalau bisnis kita sendiri, kita ingin memberkati supaya perusahaannya maju, banyak karyawan bisa kerja gitu. Nah, terakhir baru kita itu mau memberkati diri kita dan keluarga kita. Jadi kita ini, berkat buat kita ini adanya di belakang. Jadi alasan kenapa kita mau melakukan apa yang kita lakukan itu karena ada orang-orang yang mau kita berkati. Ini adalah hal yang seharusnya. Nah, ini bukan bicara soal pelayanan, ini bicara soal pekerjaan kita, bicara soal pemberian kita. Alasannya kenapa kita memberi adalah supaya ada makanan di rumah Tuhan, supaya orang-orang yang kerja di gereja mereka bisa gajian, supaya pelayanan yang orang lakukan ini bisa semakin maju lagi. Nah, ini alasan kita memberi nih. Atau kalau misalnya kita bisnis, kita mau supaya perusahaan kita semakin besar, supaya bisa punya karyawan lebih banyak lagi. Jadi orang-orang diberkati lewat perusahaan kita, klien-klien diberkati lewat perusahaan kita. Atau kita kerja sama orang, perusahaan tempat kita kerja ini diberkati, berhasil. Dan baru habis itu, kita mau supaya kitanya sendiri berhasil, keluarga kita berhasil. Ini adalah cara kita ngecek, apakah apa yang saya lakukan ini karena saya takut dan serakah, atau karena saya melakukannya buat Tuhan. Seringkali orang berkata bahwa, oh iya saya lakukan ini buat Tuhan, tapi sebetulnya bukan. Sebetulnya dia melakukannya supaya dia punya uang lebih banyak, bisa membiayai semua hobi-hobinya. Nah, ini bukan sesuatu yang saya nggak bilang salah lah, saya cuma bilang bahwa ini bukan sesuatu yang bijak. Boleh nggak orang punya hobi mahal? Boleh, bukan nggak boleh. Tetapi ingat prinsip yang 1, 2, 3, 4 tuh. Rencanakan pendapatan, rencanakan pemberian, rencanakan tabungan, baru terakhir rencanakan pengeluaran. Prinsip dalam mengelola keuangan. Artinya kita harus lebih pikirkan berapa yang mau kita beri dulu, baru berapa yang kita perlu pakai di dalam hidup, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita taruh pengeluaran kita di depan, kan kita cuma memberi kalau misalnya kita nyaman, kita ada uang lebih atau apa, ini menandakan bahwa ya tujuan kita bukan Tuhan. Itu aja sebetulnya, sederhana sekali. Nah, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu mencari orang-orang yang setia, orang-orang yang dia bisa percaya, supaya dia bisa memberikan tanggung jawab lebih besar lagi. Tuhan itu mencari orang-orang yang setia supaya dia bisa berikan tanggung jawab lebih lagi. Bukan berarti orang-orang dunia nggak bisa kaya, bukan berarti orang dunia nggak bisa sukses, bukan. Tetapi maksudnya adalah supaya kita ini bisa menjadi hamba-hamba yang setia. Kalau kita kejar uang, kita bisa dapat uang. Kita kerja uang sungguh-sungguh, kita bisa dapat uang. Tetapi kita nggak akan pernah dapat kepuasan ilahi. Kenapa? Karena uang itu seperti air laut. Makin banyak kita minum, makin aus. Tetapi ketika kita mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hidup, maka kita akan memiliki kepuasan. Kepuasan sekaligus di dalamnya ada berkat rohani, ada berkat jasmani juga. Ada kesehatan, ada uang, kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Ini semua bisa terjadi kalau kita melakukan segala sesuatunya karena
kepentingan Allah, karena tujuan ilahi, karena kita mencari kehendaknya terlebih dahulu. Nah, kita harus mengerti ini sehingga hidup kita di dalam dunia ini sesuai dengan rencana Allah. Terakhir saya mau sharing, saya mau cerita saya punya kesaksian sendiri. Sekitar seminggu yang lalu, saya ketemu sama satu orang, terus kita ngobrol-ngobrol, saya tawarin dia produk keuangan. Setelah itu dia akhirnya ngobrol juga soal siaran radio ini. Nah, saya mau lakukan siaran radio ini karena saya merasa ini sesuatu yang Tuhan panggil saya buat lakukan. Saya merasa bahwa di luar sana banyak orang yang butuh pengajaran mengenai uang, mengenai kemakmuran, karena tubuh Kristus itu perlu makmur, tetapi banyak orang nggak mengerti caranya. Nah, jadi saya merasa bahwa saya harus melakukan ini. Saya dipanggil Tuhan buat mengedukasi orang-orang Kristen supaya mereka bisa menjadi makmur, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Ini saya merasa saya dipanggil buat lakukan ini. Nah, saya sudah lakukan beberapa lama, setelah beberapa bulan, dan karena saya harus sewa airtime, ini bukan sesuatu yang mudah sekali buat saya. Nah, kemarin itu saya ketemu sama temen, saya ngobrolin saya punya produk, ngobrol, dia tanya soal siaran radio saya ini. Setelah itu dia memutuskan untuk menjadi partner. Artinya, salah satu alasan kenapa ini bisa terjadi, siaran radio ini bisa terjadi, karena ada orang-orang yang mensponsori. Partner itu maksudnya mereka mensponsori dengan rutin. Nah, siaran ini butuh uang. Kalau ada teman-teman di pendengar-pendengar yang merasa terberkati dan ingin memberkati siaran ini, silakan, saya kasih kesempatan. Kenapa? Karena kita butuh membuat ini lebih besar lagi supaya lebih banyak orang lagi bisa diberkati. Jadi, nah saya mau cerita karena akhirnya saya bisa dapat sponsor, saya bisa melakukan ini, saya bisa bikin lebih banyak lagi, saya bisa lakukan lebih besar lagi. Dan ini semua karena Tuhan. Saya lakukan ini karena Tuhan. Saya lakukan ini karena Tuhan panggil saya lakukan ini. Dan setelah beberapa bulan, saya melihat bahwa ternyata mulai ada pertumbuhan, ternyata mulai ada orang yang mau menjadi sponsor. Nah, kalau misalnya pendengar di rumah yang nonton video ini, ada yang tergerak mau memberi kepada siaran ini, boleh WhatsApp ke saya ke 081932184218. Kalau ada yang punya permohonan doa, ada yang butuh mau tanya-tanya soal finansial juga misalnya, atau punya hutang atau apa, mau minta bantuan doa, silahkan kontak aja, gak ada masalah. Nah, saya cuma mau kasih tahu bahwa berapapun yang Anda ingin beri, kalau Anda ingin memberi, ini sangat dihargai. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe ke YouTube saya sama IG saya, Kelimpahan Alkitabiah. Itu aja dari saya. Selamat malam, shalom.